Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, selamat berjumpa kembali dan seperti biasa saya mengundang Pastor Postinus untuk datang ke sini. Iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pastor. Halo Pastor. Selamat ketemu kembali. Iya, gimana kabarnya? Baik Pastor? Kabar baik. Kabar Sehat, baik ya? sehat. Iya. Pastor, saya mengundang Pastor itu karena memang apa yang akan kita bicarakan itu memang pas dengan dunianya Pastor saat ini. Sehari-hari. Sehari-hari ya. Ya, Ya, sebagai hakim tribunal. Ya. Nah, masih banyak Sobat Komsos yang belum mengerti apa itu sih tribunal. Mungkin dari kata tribunal itu sendiri juga mereka belum begitu mengerti. Nah, kira-kira tribunal itu apa, Pastor? Ya, memang sederhananya Pak Steve ya, tribunal itu adalah pengadilan gerejawi. Pengadilan gerejawi. Jadi kita di gereja Katolik itu ada pengadilan sebenarnya. Nah, memang tribunale itu bahasa Latin itu ya. Juga ada bahasa Inggris kan, tribunal ya. Ya, tribunal. Ya, tribunal itu ya. Jadi tapi artinya adalah pengadilan. Maka di sana itu ada perangkat pengadilan. Ada vikaris yudisialnya yang memimpin kantor itu, tapi sebenarnya adalah hakim tertinggi adalah Bapak Uskup. Oh, hakim tertinggi itu Bapak Uskup. Kita ini membantu Bapak Uskup di dalam menjalankan berkaitan dengan hukum dan bagaimana menerapkannya itu ya. Lalu juga ada defensor vinculi. Defensor vinculi itu berarti pembela ikatan nikah. Itu kan? Itu jadi ini khusus untuk kasus pernikahan. Lalu juga ada yang namanya promotor justisia ya. Jadi yang mempromosikan keadilan. Lalu ada juga yang membantu hakim dalam proses persidangan, ada namanya asesor. Itu ya, asesor itu ya yang mendampingi hakim, yang ikut bertanya itu ya, dan juga nanti ikut memberikan masukan di dalam persidangan dan juga di dalam akta-akta atau dokumen yang didapatkan. Lalu tentu saja ada notarius ya. Notarius yang mencatat itu ya, atau juga yang semua nanti mengumpulkan akta-akta gitu ya. Nah, sehingga akta itu nanti juga ditandatangani oleh beliau ya, sehingga akta itu menjadi akta yang resmi juga kan, bukan hanya vikaris yudisial yang tanda tangan tapi notarius. Nah itu jadi kita luar biasa karena kita memiliki pengadilan gerejawi itu. Itu Pak Steve. Nah, kira-kira apa saja sih kasus yang diurus oleh pengadilan gerejawi ini? Ya memang umumnya adalah berkaitan dengan ikatan perkawinan itu ya, jadi kasus-kasus perkawinan itu yang umumnya. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya, ada juga berkaitan dengan mengurus proses permohonan laisasi bagi para klerikus. Klerikus itu berarti diakon atau imam atau uskup yang memang meninggalkan panggilan itu ya. Lalu kita ikut memproses, nanti kita minta ke Tata Suci Vatikan. Jadi kita hanya memproses, bukan yang memutuskan. Nah, tetap itu tidak bisa diputuskan. Nggak bisa karena yang berhak itu, yang punya kewenangan adalah Tata Suci Vatikan. Nah itu. Lalu berkaitan lagi dengan misalnya ada hukuman-hukuman yang dijatuhkan ya, sampai nanti pengeluaran dari status klerikal atau dari status imam itu ya. Nah misalnya dia melakukan, seorang imam ya, melakukan pelanggaran, tapi harus ditelusuri benar nggak, supaya dia memperoleh keadilan dan gereja juga memperoleh keadilan, kan tidak sembarangan. Nah itu tuh, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kurang lebih lah itu pekerjaan dari tribunal. Intinya sebenarnya adalah kami itu hanya menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Bapak Uskup, karena kami membantu kuria kan, membantu Bapak Uskup dalam menjalankan tugas itu. Jadi itu Pak Steve. Di Bandung itu ada berapa hakim, Pastor? Sekarang itu baru 2. Baru 2? Ya, karena kan diharapkan yang hakim itu memang pernah belajar secara khusus hukum gereja. Dan yang belajar hukum secara khusus itu baru 2 yang sudah selesai.
Gitu, ya. Oh, Memang nanti akan datang satu lagi ya. pada tahun ini kita doakan juga supaya Romo Willy itu Heeh. bisa selesai Oh iya di ya, baru belajar ya juga di Roma ya? ya nanti akan selesai ya Akan selesai. tahun ini. Nah, nanti kalau beliau datang berarti ada 3 hakim. Nah, itu tuh Pak Stef. Apakah di dalam suatu pengadilan itu harus satu hakim saja atau bisa beberapa hakim, Pastor? Nah, nanti kan kalau misalnya kita menerima kasus anulasi, ini contoh ya. Lalu nanti vikaris yudisial akan melihat bagaimana kasus ini, apakah kasus ini diproses, misalnya kan ada 2 jenis kolegium para hakim. Nah, kalau kolegium para hakim berarti harus 3 Harus hakim. 3 hakim. Tentu saja nanti ada hakim ketua di situ kan, lalu ada 2 anggota. Lalu ditambah dengan defensor vinculi, lalu notarius. Nah, inilah yang terlibat di dalam sidang itu. Sedangkan juga ada yang disebut dengan diproses oleh hakim tunggal. Di pengadilan sipil juga kan ada juga kan. Iya, Nah, betul. kalau hakim tunggal berarti hakimnya 1, tapi harus dibantu oleh 2 asesor. Oh, tetap harus ada yang ya, 2 membantu asesor, lalu defensor vinculi dan notarius. Sementara promotor justitiae itu atau yang mempromosikan keadilan itu bisa ada bisa tidak, tergantung apakah SDM kita mencukupi, kan begitu. Nah, itu yang dilakukan kalau seandainya ada permohonan anulasi perkawinan itu misalnya, Pak Stef. Nah, itu. Nah, terus yang membedakan ini harus 3 hakim atau yang tunggal itu gimana, Pastor itu? Nah, kan itu kan apa ditentukan oleh vikaris yudisial, lalu dibicarakan juga di dalam tribunal itu. Apakah ini cukup hanya diurus oleh 1 hakim saja? Kan itu kan apa aturan ya, sama seperti di pengadilan sipil. Kasus ini diproses oleh kolegium para hakim, berarti 3 hakim. Tetapi ini cukup dengan hakim tunggal, kan bisa karena begitu. Jadi kan pertimbangannya berat atau ringannya berat kasus. berat atau tidaknya kasus itu ya. Tapi umumnya kalau di Keuskupan Bandung kita ambilnya yang 1 hakim tunggal itu, dan dibantu oleh 2 asesor. Itu mengapa? Supaya juga untuk membantu umat mempercepat proses itu ya. Walaupun ya kita tahu sendiri ada juga proses-proses yang harus kita telusuri juga, Pak Stef. Itu ya. Nah, Bapak Uskup sebagai hakim tertinggi kan, apakah di semua perkara itu Bapak Uskup akan mengetahui itu atau cukup diputuskan oleh hakim tunggal itu? Nah, mungkin nanti kita bahas juga ya. Sebenarnya ada 3 proses dalam tribunal itu, 3 proses persidangan. Ada yang disebut dengan proses biasa, jadi persidangan dengan proses biasa. Nah, ini umumnya itu memakan waktu yang lama. Dan yang mengurus itu adalah hakim tribunal. Ya, hakim itu siapa? Mereka yang diangkat oleh Bapak Uskup. Jadi bukan Bapak Uskup. Nah, nanti di sini itu kan kita cari bukti dari saksi, dari yang tergugat, dari yang menggugat itu ya, dari saksi ahli dan macam-macam, dari dokumen-dokumen. Ini panjang itu ya. Itu proses biasa. Tapi ada proses singkat namanya. Nah, proses singkat itu dalam bahasa Latin disebut brevior ya, singkat. Nah, hakimnya adalah Bapak Uskup tunggal. Jadi yang mengurus langsung adalah Bapak Uskup. Tapi proses singkat itu ada persyaratan yang harus terpenuhi. 1, semua bukti dan dokumen-dokumen terlampirkan dan sudah ada. Jadi tidak butuh pembuktian yang sangat akurat lagi karena sudah tersedia semua. Lalu pasangan itu mengajukan dua-duanya. Jadi atau salah satu mengajukan dan yang lainnya setuju. Nah, kalau seperti begitu berarti bisa diandaikan sebagai proses singkat. Brevior. Tapi ada proses yang berikutnya, yaitu proses dokumental. Nah, proses dokumental itu mau mengatakan bahwa bisa melewati proses-proses yang biasanya ditempuh dalam proses biasa. Tapi proses dokumental itu berarti bisa kita memutuskan anulasi dari dokumen-dokumen yang akurat yang sudah ada. Nah, misalnya apa itu? Misalnya contohnya kan, rupanya belum ada dispensasi atas halangan perkawinan. Entah itu sengaja atau lupa, kan begitu. Atau romonya yang meneguhkan perkawinan
sebenarnya tidak memiliki fakultas atau kewenangan untuk menikahkan. Untuk menikahkan. Untuk menikahkan. Jadi harus diingat oleh umat kita, tidak semua romo itu diberi fakultas oleh Bapak Uskup untuk menikahkan orang, itu ya. Dan juga sebenarnya kalau kita melihat kanon 1108, maka yang memiliki fakultas otomatis itu ya, itu ordinasi wilayah, Bapak Uskup, Romo Vikaris Jenderal, dan pastor paroki. Sementara pastor vikaris paroki diberi delegasi oleh pastor paroki, dan diakon atau pastor yang lain itu diberi delegasi oleh pastor paroki. Apalagi kalau sama sekali tidak memiliki paroki, kan begitu? Jadi jangan sembarangan juga umat kita, Romo, ini senang nih sama Romo ini, langsung aja. Belum tentu juga punya kewenangan itu ya. Dan ada juga romo-romo tertentu yang memang melakukan pelanggaran, tidak semua, lalu disuspensi oleh Bapak Uskup. Ya, jadi belum boleh. Ya, dan disebutkan bahwa tidak boleh melaksanakan tugas ini. Kan itu kan berarti tidak memiliki fakultas. Nah, kan kayak gitu, Pak Stef. Ya. Makanya pastor paroki itu penting banget ya. Penting banget itu ya. Penting banget. Itu, ya. Okay. Nah, Pastor, dari sekian banyak perkara nih, yang paling banyak itu perkaranya apa ini, Pastor? Ya, memang yang paling banyak adalah perkara anulasi perkawinan. Kalau laisasi itu tidak banyak gitu ya. Tapi di dalam anulasi itu pun yang paling banyak sebenarnya adalah proses biasa itu, Pak Stef. Yang lama itu ya, proses biasa dan cukup lama. Dan spesifik lagi, yang paling banyak itu adalah ini simulatio parsialis atau pura-pura menikah. Pura-pura menikah itu kan misalnya dia mau menikah tapi tidak mau selamanya. Ada kontraknya gitu? Bukan kontrak, tapi dalam dia menyembunyikan. Ada niatnya. Ada niatnya. Misalnya saya mau menikah dengan dia tapi dia masih terikat dengan orang lain. Berarti dia tidak setia sebenarnya. Ya kan? Atau dia mau menikah dengan orang itu tapi tidak memenuhi yang namanya bonum conjugum, kebaikan sebagai suami dan istri. Itu kan harusnya kan melaksanakan tujuan perkawinan, tapi dia tidak melaksanakan. Atau saya mau menikah tapi saya tidak mau punya anak. Ya kan, child free itu kan. Nah, itu namanya pura-pura menikah. Sementara di kita itu mestinya kalau mau menikah maka harus kesepakatan itu benar, ya, penuh dan bebas, pasti. Penuh dalam berarti semua kewajiban, semua tujuan, semua ajaran yang berkaitan dengan perkawinan harus terpenuhi di dalam perkawinan itu. Jangan berpura-pura atau hanya sebagian saja, kan tidak begitu itu, pasti. Nah, gitu ya. Nah, ini juga yang mungkin perlu diluruskan, Pastor, bahwa walaupun kita sudah jelaskan juga apa itu anulasi ya, tapi masih banyak sobat Komsos yang masih merasa bahwa anulasi adalah juga perceraian dengan baju lain lah istilahnya seperti itu. Nah, ini mungkin kita harus juga tegaskan sekali lagi bahwa kasus anulasi bukan kasus perceraian ya, Pastor. Bukan. Nah, sebelum saya jawab berkaitan dengan anulasi, kita perlu menegaskan dulu ajaran kita berkaitan dengan perkawinan. Kita kan ulang-ulang di sini, pasti itu ya. Bahwa di dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan itu adalah persekutuan seumur hidup. Ini sangat penting. Persekutuan seumur hidup berarti tidak hanya beberapa tahun, kan begitu. Lalu juga harus sungguh-sungguh dipertahankan. Sekali perkawinan itu dilangsungkan sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Dan antara mereka yang dibaptis, ya, entah dibaptis Katolik atau dibaptis dalam gereja Protestan itu ya, tapi baptisannya diakui, itu adalah sakramen. Berarti kalau sakramen berarti memang sama sekali tidak bisa dianulasi, itu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh umat kita. Jadi tugas umat kita adalah bagaimana supaya memelihara perkawinan itu dibangun seumur hidup, hanya kematian yang memisahkan. Gitu. Jadi kalau kita melihat itu diulang-ulang loh dalam kanon 1055, kanon 1056. 1056 itu dikatakan sifat atau ciri esensial hakiki perkawinan itu adalah monogami atau unitas atau indissolubilitas, tidak dapat diceraikan. Lalu kanon 1141 ya, perkawinan yang sah dan konsumatum ya sudah disempurnakan dengan persetubuhan, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Sebenarnya Pak Stef ya, 3 kanon ini tadi hanya membahasakan ulang yang ada dalam Injil.
sabda Kristus kan? Ya. Ya, di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9 dan Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6. Kita sudah ulang-ulang di Komsos ini itu ya. Bahwa mereka bukan lagi dua, tetapi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya mau mengatakan, Pak Steve, kalau ajaran gereja begini itu ya, sebenarnya gereja mau melindungi cinta dari pasangan suami istri, bahwa mereka memilih untuk menikah. Karena memilih untuk menikah, maka gereja ya menguatkan, mendorong pasangan suami istri supaya setia di dalam ikatan perkawinan itu, bukan supaya bubar. Jadi justru gereja itu menopang itu ya, keinginan terdalam dari umat manusia ini, itu ya, bahwa kesetiaan itu penting di dalam hidup kita, itu ya. Apalagi kalau kita melihat perkawinan itu, kalau kita melihat dalam kitab suci ya, itu sering sekali ditulis kalau misalnya dibahas mengenai pengantin atau perkawinan, maka itu adalah sarana kehadiran Allah. Mujizat pertama Yesus di mana terjadi? Dalam perkawinan kan, Pak Steve ya, ya kan? Iya, betul. Lalu selalu Yesus itu mengatakan dirinya sebagai pengantin, ya kan? Pengantin bagi orang lain. Maka kalau pengantin datang, maka tidak perlu puasa. Mengapa? Karena pengantinnya sudah ada. Karena puasa itu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus. Yesusnya sudah ada. Berarti itu kan bersukacita. Dalam perkawinan juga sama. Kalau seandainya seseorang memutuskan untuk menikah, itu ingat loh, itu sarana kehadiran Allah. Karena melalui perkawinan itu Anda dikuduskan dan Anda memperoleh keselamatan. Maka keduanya juga harus berjuang untuk itu, Pak Steve. Dan itu Pak Steve. Nah itu berkaitan dengan prinsip Katolik tentang perkawinan. Nah sekarang kita ke anulasi. Apa sih anulasi? Nah kita kan sering ulang-ulang di sini juga ya. Anulasi itu berarti harus sungguh dipahami dengan baik ya, bukan perceraian. Itu. Karena kalau perceraian berarti perkawinan yang sah diputus. Ya kan, diceraikan. Betul. Kalau anulasi bukan demikian. Anulasi itu tidak boleh membatalkan perkawinan yang sah. Anulasi itu adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Jadi sebelum menikah itu ada sesuatu yang memang tidak sah, gitu kan? Kita ulang-ulang kan contohnya itu kan seperti orang main bola, dia bawa bola tapi offside. Kan duluan offside, tidak dia hiraukan, dia golkan, kenyataan gol. Tapi karena ketahuan sama wasit, gol itu dianulir, sehingga nol kembali. Sama juga, kalau sebelum menikah ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah, dinolkan lagi oleh hakim tribunal karena memang tidak sah. Dengan kata lain, ini harus diperhatikan oleh saudara-saudari kita gitu ya. Kalau masalah baru ada setelah perkawinan, tidak bisa masuk sebagai dasar anulasi. Maka proses kita itu sangat lama. Karena kita tidak main-main, Pak Steve. Nah, itu yang kita perhatikan di dalam anulasi ini. Jadi umat kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Lalu ada refleksi kita. Tadi kan berarti anulasi adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula tidak sah. Lah, kok ada sampai ada hal-hal sebelum menikah yang membuat perkawinan tidak sah? Berarti pasutri itu bisa jadi tidak mempersiapkan perkawinan dengan baik. Tidak matang, tidak dewasa, tidak memperhitungkan nanti ke depan seperti apa, itu ya. Lalu yang kedua, mestinya juga pastor ya, paroki atau pastor yang mengurus atau mempersiapkan perkawinan itu harusnya juga ikut bertanggung jawab untuk mempersiapkan umat untuk menikah. Karena nanti pastoral kita yang baik gitu ya akan juga membuahkan hasil yang baik. Maka memang gereja memberikan fasilitas itu. Apa misalnya? KPP, kursus persiapan perkawinan. Maka sekali lagi umat kita jangan sampai KPP itu hanya formalitas, Pak Steve. Jangan. Jadi itu gunakan itu sebagai sarana untuk mempersiapkan perkawinan, dan bukan hanya itu. Sudah kenal belum dengan pasangan? Kalau sudah kenal, berarti ambil keputusan, ambil komitmen. Karena nanti kan janji perkawinannya itu, saya mengambilmu sebagai pasangan hidup saya, mencintaimu ya, dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Ini kan mau mengatakan dalam segala kondisi kehidupan. Lah nanti ada tantangan, ada konflik, lalu mengatakan kita mengakhiri saja. Kan berbohong di hadapan Allah. Mengingkari janji di hadapan Allah. Karena walaupun itu dinyatakan kepada pasangan, tetapi sebenarnya di hadapan Allah.
Kenapa? Karena ada pastor di situ yang mewakili gereja, ya, yang mewakili Kristus, itu ya, di dalam perkawinan itu. Jadi umat kita perlu sekali melihat itu. Jadi harusnya umat kita itu jangan jatuh pada anulasi malah. Harusnya kan begitu. Betul. Karena anulasi itu bukan solusi, itu kan solusi sebenarnya, ya. Anulasi itu berarti baru diberikan, sudah diusahakan berbagai cara, rupanya tidak bisa. Tidak bisa disahkan perkawinan yang tidak sah itu, lalu juga tidak bisa dipulihkan lagi hidup bersama atau hidup perkawinan itu. Baru. Tapi kalau ada kemungkinan untuk dipulihkan, ya nggak dikabulkan juga. Maka ini saya ingat Pak Steve itu di dalam kanon 1675 sudah ditegaskan, kalau tidak mungkin lagi dipulihkan hidup bersama itu, barulah diterima permohonan anulasi itu. Tapi kalau tidak, itu tidak boleh. Mengapa? Karena pasangan suami istri punya kewajiban mempertahankan, memelihara ikatan perkawinan. Nah itu Pak Steve. Ya, jadi kita memang harus tekankan bahwa anulasi itu bukan solusi, ya. Bukan solusi yang pertama dan utama. Iya, jadi solusi terakhir itu, ya. Jangan ujuk-ujuk kalau sering ribut, bertengkar, terus kemudian udahlah kita mengajukan anulasi aja, daripada kita ribut terus dan sebagainya, itu nggak bisa, ya Pak. Nggak bisa. Lalu juga ini umat kita itu kan apa? Kadang-kadang terlanjur, ya. Dikira bahwa kalau sudah cerai sipil, itu bisa langsung. Bisa anulasi. Oh, belum tentu. Ada beberapa kok yang kita tidak bisa anulasi, kendati sudah cerai sipil. Mengapa? Memang tidak ada dasar, Pak Steve. Mau bagaimana lagi kalau tidak ada dasar? Jadi dalam pengajuan anulasi itu banyak yang ditolak. Ada yang kita tolak. Ada yang kita tolak, gitu ya. Ada yang kita tolak. Nah, kalau kebalikannya nih Pak Sur, tadi kan kita bicara pernikahan, pada sebelum pernikahan itu terjadi kecacatan lah, ya. Ada sesuatu yang tidak sah. Misalnya tadilah diberkati oleh pastor yang memang tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, ketika udah berjalannya waktu ini, ternyata pasangan itu nggak ada apa-apa sih pastor, tapi mereka menyadari bahwa mereka itu menikah oleh pastor yang tidak sah itu, kan berarti pernikahan mereka selama ini tidak sah. Nah, itu gimana nih kalau gitu pastor? Nah, sebenarnya kan itu kan bukan kesalahan mereka. Iya. Itu kan kesalahan yang meneguhkan. Maka perkawinan itu yang disebut dengan perkawinan putatif. Ya, jadi perkawinan putatif itu dilaksanakan secara Katolik dengan niat yang baik, tetapi memang tidak sah karena ada formalitas yang tidak sah memang, gitu ya. Maka nanti kalau seperti begitu bisa dibereskan dengan misalnya penyembuhan pada akar. Penyembuhan pada akar. Penyembuhan pada akar itu berarti tetap perkawinan itu sah sejak awal itu tidak perlu kesepakatan, diulangi lagi tidak perlu. Tapi nanti secara administratif ya itu diberikan dispensasi atau delegasi kepada pastor yang bersangkutan itu kan, kan begitu ya. Jadi ketika diberi delegasi itu maka ini sah. Atau bisa juga konvalidatio perkawinan. Kan konvalidatio perkawinan itu berarti sama seperti perkawinan biasa, berarti ada perkawinan baru, lalu ada pembaharuan kesepakatan nikah. Itu juga bisa. Hanya kalau konvalidatio berarti perkawinan itu dicatat sejak dikonvalidasi itu. Bukan sejak dulu itu. Bukan sejak dulu itu. Maka ini sekali lagi umat kita juga perlu mengetahui ini, dan para pastor kita itu jangan sampai merugikan umat dalam pelayanan kita. Juga kita harus beritahu kalau memang kita tidak memiliki fakultas atau kewenangan untuk menikahkan, kita beritahu saja. Misalnya ya Pak Steve, kalau saya diminta untuk menikahkan perkawinan, saya kan bukan di paroki, saya kan di rumah formasi, maka saya selalu bilang kalau begitu nanti saya akan minta delegasi dari pastor paroki di mana akan dirayakan perkawinan itu. Iya betul harus itu ada delegasinya itu ya. Jadi baru kalau saya mendapat delegasi, saya melaksanakan. Memang umumnya yang saya lakukan selama ini, pastor paroki di mana perkawinan itu dilangsungkan yang menghubungi saya. Betul. Tapi saya mendapat delegasi kan. Iya betul. Nah itu pasti. Memang kerugiannya kalau misalnya kita memperbaharui pernikahan kan artinya surat segalanya jadi berubah semua ya Pak. Iya, nanti yang mengeluarkan surat perkawinan itu ya gereja di mana dilangsungkan perkawinan itu. Seringkali kan umat kita kan tidak sadar itu kan. Iya. Misalnya dia umat Bandung. Iya.
karena mau pingin ada sensasi yang bagus itu ya, Iya, lalu iya. menikah di Bali misalnya. Iya. Harus diingat loh, Suratnya nanti dari suratnya Bali. itu dari Bali, dan semua ini dokumen-dokumen penyelidikan kanonik itu dikirim juga ke Bali. Iya, 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 iya. Jadi Iya, itu iya, jadi repot ya itu ya. repot itu. Oke, Pastor. Nah, apakah boleh kami itu para umat khususnya yang di Keuskupan Bandung itu tahu pastor-pastor siapa saja nih yang kadang-kadang suka ada yang bertanya, Pastor, kalau hakimnya si pastor siapa gitu, apakah itu bisa diberitahukan, Pastor? Nah memang ini memang begini Pak Stef ya. Iya. Kami yang berkarya di tribunal ini Iya. kan tidak hanya satu tugas, Iya. kan ada banyak tugas. Iya, iya. Maka memang ada waktu-waktu tertentu yang sama sekali kami tidak bisa ya hadir atau memenuhi keinginan umat atau pelayanan dari umat. Tapi kami berusaha. Nah misalnya seperti saya misalnya kan, saya magister para frater, saya juga mengajar di Fakultas Filsafat, saya sekretaris provinsi kami ya OSC, saya juga bagian dari BKBLI KWI, saya juga ketua komisi kanonik Ordo, dan banyak lagi yang lain. Romo Martin pun sama, Romo Martin vikaris yudisial, ya juga sebagai formator di Seminari Tinggi Fermentum, dan ada tugas-tugas yang lain. Nah, memang di Keuskupan Bandung itu kami ada 2 sekarang sebagai hakim. Vikaris yudisialnya juga sebagai hakim adalah Romo Martin, ya. Lalu saya ya sebagai hakim juga. Lalu ada asesor Romo Toto. Lalu ada juga defensor vinculi itu Romo Maman Suparman, OSC. Rektor Seminari Menengah, semuanya merangkap gitu ya. Merangkap lalu semua. Lalu ini apa sih namanya, ketua KKI itu ya. Itu kan ketua KKI juga Keuskupan Bandung. Ada banyak tugas. Memang sebelumnya itu ada juga defensor vinculi namanya Romo Dominikus Adi Kristanto. Ya gitu ya. Tapi kan udah pindah ke Cirebon, Santa Maria, terlalu jauh itu ya. Jadi itulah posisi kita gitu ya. Lalu memang ada personil yang baru, ada Romo Dadang. Sekarang sedang belajar sebagai asesor, sebelumnya itu sebagai notarius. Lalu nanti kita berharap apakah bisa nanti kita minta dispensasi sebagai defensor vinculi atau misalnya sebagai hakim. Lalu juga ada Romo Tejo yang baru datang. Tejo. Itu pun Romo Tejo itu di paroki. Saya lupa tugas di mana itu ya. Di paroki juga kan? Nah, Romo Tejo sebagai pastor vikaris paroki. Lalu memang sebelumnya itu ada Romo Yudi dan Romo Tony. Nah, 2 orang ini sedang belajar di Filipina dan akan belajar di Roma juga nanti kan. Itu jadi umat kita memang sekali lagi itu ya, kita berusaha untuk melayani umat. Dan ingat loh, Keuskupan Bandung termasuk ya tribunal yang sangat berjuang untuk menyelesaikan kasus. Kita termasuk. Gitu ya. Tidak termasuk banyak kasus yang kita urus. Ya. Rata-rata yang lainnya itu tidak seperti kita, itu ya. Tapi lumayan kita lah. Ya. Ketika kita misalnya bertemu itu ya teman-teman kita yang lain, rupanya Keuskupan Bandung banyak juga nih. Kita bereskan. Mengapa? Misalnya seperti saya misalnya, setelah sidang itu di tribunal, lalu itu saya berusaha untuk memprosesnya dengan baik, saya bawa di biara, saya kerjakan, ya bisa kerjakan sore hari sampai malam, itu ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa umat sangat membutuhkan itu. Nah itu pasti. Nah, Pastor, apakah bisa kita tentukan berapa lama proses satu kasus anulasi ini? Sebulan, 2 bulan kah, atau setahun kah? Tidak bisa, pasti tidak bisa tentu. Saya ada 2 alasan mengapa itu tidak bisa, ya. Dan mengapa juga kan ada pertanyaan umat, mengapa ini lama ya? Sebenarnya ada 2 alasan. Yang pertama begini, hukum gereja berkaitan dengan anulasi atau prosesnya itu baru berubah 2015. Jadi sebelum 2015 itu proses pengurusan anulasi cukup panjang. Mengapa, Pak Steve? Karena putusan anulasi di suatu tribunal, misalnya di Keuskupan Bandung, itu harus dikukuhkan kembali oleh Tribunal Metropolitan Keuskupan Agung Jakarta. Itu 2 kali. 2 kali. Jadi kasus-kasus sebelum 2015 itu, itu dulu ya
waktu kita sidang atau putuskan Iya. sebelum 2015 itu selalu kita minta ke Jakarta. Oh, dan itu belum tentu langsung juga Belum diputuskan. tentu karena mereka juga punya ini kan, punya kasus juga kan. Iya. Banyak Iya. juga, apalagi Jakarta banyak kasus. Iya. Itu yang memperlama. Maka 2015 Paus Fransiskus merevisi kanon ya cukup banyak, 20-an kanon, mulai dari kanon 1671 sampai 1691, lalu memotong proses yang tadi tidak perlu lagi dikukuhkan oleh Tribunal Metropolitan. Oh, bisa langsung satu kali. Langsung putusan. satu kali, tetapi harus ditunggu 15 hari. Jadi kalau seandainya nanti diberi notifikasi, diberitahukan bahwa sudah keluar putusan begini, maka kalau tidak ada yang menggugat dalam 15 hari, maka itu berlaku eksekutif. Nah itu ya, karena baru berubah aturan ini 2015, maka ada banyak kasus yang menumpuk, Bapak Steve. Yang sebelumnya itu 2015 itu. Padahal kan salah satu prinsip dalam proses itu adalah antri harusnya kan. Ya. Jadi bayangkan berapa puluh atau ratusan kasus yang sudah menumpuk sebelumnya, kita baru urus-urus sekarang. Maka Pak Steve, tahun 2020 kami pernah memutuskan kasus diajukan tahun 89. 89. Why? Mengapa? Karena memang waktu itu ya kasus itu menumpuk karena kita putus satu kita ke Jakarta atau ke Tribunal Metropolitan. Nah itu yang terjadi. Lalu pada 2015 itu Paus kita sekali lagi mengubah kanon ya, sudah saya sebutkan tadi, dengan mengeluarkan yang namanya motu proprio Mitis Judex Dominus Iesus. Artinya dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan Yesus hakim yang lembut, ya. Lalu di dalam dokumen ini memang menegaskan bahwa tidak perlu lagi ke Metropolitan. Tetapi harus diingat di dalam dokumen ini lalu membuat aturan baru bahwa ada 3 proses yang sudah saya sebutkan tadi. Ada proses biasa, ya ordinario, ada proses singkat, brevior, ada proses dokumental. Kalau singkat sama dokumental itu agak gampang. Maka karena nanti kalau klasifikasi kasus itu masuk ke dokumental, memang cepat, Pak Steve. Maka ya ada yang cepat itu. Jadi bukan karena kita pilih kasih, bukan. Tapi memang proses kasus itu memang masuk ke dokumental. Tapi ada yang proses biasa. Nah kalau proses biasa ini memang panjang, Pak Steve. Nah itu. Jadi memang bisa aja kejadian misalnya kasus saya itu saya mengajukan anulasi misalnya 2014. Tapi kemudian teman saya 2021 mengajukan anulasi, dia dulu teman saya dulu yang selesai. Bisa jadi kalau karena klasifikasinya dokumental tadi itu. Walaupun prinsip pertama kita harus antri. Ya, tapi kan kita lihat nanti kan beratnya kasus itu. Misalnya sebenarnya kita sudah proses dua-duanya. Iya. Ya kan? Atau bahkan yang satunya ini yang sudah duluan, kita sudah duluan proses. Tapi memang lama prosesnya. Kita sudah proses ini yang lebih cepat. Ya kan? Iya, betul. Walaupun ini sudah duluan kita proses, tapi karena klasifikasi kasusnya memang ini biasa, itu lama itu ya. Lalu begini juga Pak Steve, kan umat kita itu kan dikira bahwa prosesnya itu tidak seperti di pengadilan sipil, mirip-mirip loh Pak Steve. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Jadi kan kalau di pengadilan sipil itu kan ada kasus yang memang pelik, ya kan? Iya. Jadi lama sekali P21. Iya. Ya kan? Lama. Penyelidikannya lama sekali. Ya. Di kita pun sama. Dan di kita pun mirip-mirip dengan di pengadilan sipil. Kalau saksinya itu kan ada saksi ahli. Ya, ada saksi fakta. Ada saksi hanya mendengarkan. Ya. Kalau hanya mendengarkan itu kan kurang akurat. Hanya sebagai indikasi. Tapi kita harus mencari yang lain. Nah, maka umat kita yang berperkara tolonglah mencari saksi yang memang membantu Anda mempercepat proses Anda. Seringkali itu ya diajukan saksi tapi tidak membantu karena hanya mendengarkan. Saya dengar dari dia katanya. Atau saya hanya kenal dengan dia ketika sudah menikah. Padahal tadi anulasi apa? Iya, harus sebelum menikah. Sebelumnya. Jadi artinya saksi yang mengetahui sebelum menikah. Ya kan? Siapakah itu? Bisa jadi teman. Misalnya kalau teman kuliah. Atau teman kos yang dulu tahu, itu ya, atau orang tua atau saudara, saudari itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana ini itu yang harus diperhatikan karena kita tidak main-main.
Harus mencari bukti-bukti yang akurat memang. Itu Pak Steve. Jadi memang ketika ada kasus permohonan anulasi, harus ada tahapan penyelidikan dulu kan? Harus ada. Nah, itu yang menyelidiki langsung hakim atau tidak? Hakim. Jadi langsung hakim. Jadi hakim ditemani oleh asesor. Yang boleh tidak hadir kan defensor vinculi. Boleh hadir di sidang, boleh tidak hadir gitu ya. Tapi hakim sama asesor itu harus hadir sama notarius itu ya. Nah, tapi menurut saya Pak Steve yang harus diperhatikan oleh umat kita juga dalam proses anulasi ini itu ya. Ini waktu-waktu pemanggilan itu. Nah, kan pemanggilan itu kalau kita layangkan surat pemanggilan, entah itu kepada tergugat atau kepada saksi, maka itu harus dipenuhi dalam 15 hari. Kalau lewat 15 hari kita ulang pemanggilan, ya kan? Lalu lewat 15 hari lagi kita layangkan panggilan ketiga. Berarti sudah 3 kali 15 hari. Iya. Hanya untuk memanggil satu orang saksi butuh waktu 45 hari. Kalau saksinya ada 2, ada 3, ada 4. Lalu seperti itu terus kita lakukan, ya kan? Nah, nggak bisa. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana Pastor kalau seandainya pihak yang digugat tidak mau hadir? Nggak apa-apa, kita melaksanakan kewajiban kita. Apa itu? Kita memanggil 3 kali tadi. Ya, kalau dia tidak datang 3 kali, maka dia menghilangkan haknya. Karena ada dalam kanonnya, dalam kanon positif ya, kanon 1592. Ya, kalau seseorang sudah dipanggil sesuai dengan apa yang dituntut oleh kanon, itu dia menghilangkan haknya untuk membela diri atau memberikan bukti-bukti yang lain. Ya, jadi mau mengatakan bahwa sama prinsipnya di pengadilan sipil, tergugat tidak boleh menghambat jalannya proses sidang atau jalannya proses pengadilan. Walaupun tidak setuju. Walaupun tidak setuju. Tidak mau lah gitu ya. Walaupun tidak mau. Tapi kalau tidak mau kasih alasan. Ya, supaya kita bisa mencari cara yang lain. Lalu kadang-kadang yang membuat lama begini juga. Yang digugat itu tidak tahu kemana. Ya kan? Ya kan? Tidak tahu kemana. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta mengikuti itu saja. Maka beberapa kasus di kita ya di Tribunal Bandung ini kita minta supaya yang menggugat itu memasang iklan atau informasi di koran yang resmi bahwa orang ini yang bersangkutan dicari dan mohon menghadap ini dalam waktu 24 jam misalnya, atau 3 kali 24 jam atau 3 hari berturut-turut. Dan kita mohon itu supaya nanti di clipping sebagai bukti bahwa pernah orang itu dicari dan dipanggil. Jadi itu kita cukup serius Pak Steve dalam hal ini. Iya. Tidak main-main kita. Tidak main-main. Dan nanti kalau seandainya masih kita sediakan formulir supaya yang bersangkutan yang menggugat menyatakan benar bahwa saya sudah pernah menikah dengan dia, kami sudah pisah, lalu apapun yang berkaitan dengan hukum sipil, saya yang bertanggung jawab. Lalu dia tanda tangan di atas meterai dan disaksikan oleh beberapa saksi. Mengapa? Karena kita harus memenuhi prosedur yang juga mengamankan posisi kita sebagai hakim tribunal, ya, supaya nanti tidak ada celah untuk digugat. Nah itu Pak Steve. Nah, apakah ada perbedaan Pastor kalau kedua pasangan memang setuju anulasi dengan salah satu pasangan saja yang ingin anulasi gitu? Maksudnya begini, mungkinkah kalau saya misalnya nih digugat anulasi oleh istri saya, lalu supaya dilama-lamain, lalu saya bilang nggak setuju, saya nggak mau datang segala macam, apakah itu bisa memperlambat jadinya? Bisa memperlambat kalau misalnya tadi itu kita sudah panggil, dia tidak memenuhi. Karena harus ada waktu itu ya. Tetapi nanti kalau sudah habis batas waktu untuk pemanggilan, dia juga tetap tidak hadir, kita proses. Tapi Pak Steve, kita harus memperhitungkan sungguh-sungguh kenapa dia menolak. Kan kalau harus ada alasan itu ya. Harus ada alasan, karena sekali lagi kan ada defensor vinculi di situ. Tugas defensor vinculi adalah mempertahankan perkawinan. Sementara hanya satu pihak yang keberatan untuk melanjutkan perkawinan. Sementara pihak lain mau meneruskan perkawinan. Posisi gereja harusnya mendukung ini. Yang tidak mau. Yang tidak mau ini, ya. Makanya ada defensor vinculi. Maka nanti hakim juga harus sungguh-sungguh objektif dalam hal ini. Tidak melihat ini ini sepertinya boleh, tapi kan kita harus mendapat kepastian moral.
Ya, mendapat kepastian moral itu berarti pertama kepentingan gereja harus terpenuhi dan kepentingan umat sebagai orang Kristiani harus terpenuhi. Bahwa perkawinan harus dipertahankan, harus dipelihara. Ada kanonnya, kanon 1151. Kewajiban pasangan suami istri itu memelihara, ya, mempertahankan ikatan perkawinan. Itu pasti. Nah, ketika misalnya proses anulasi sedang berjalan, terus tiba-tiba saya menikah lagi gitu misalnya, gimana nih Pastor kalau seperti Nah, itu? perkawinan itu tidak sah. Mengapa? Perkawinan yang kedua ini. Perkawinan yang kedua tidak sah. Mengapa? Karena kanonnya kan apa? Kanon 1085. Dia masih terikat dengan ikatan terdahulu. Kan tidak sah perkawinan itu. Apakah ini akan juga diteruskan kasus ini karena istilahnya karena ini kan ada pelanggaran lah istilahnya dalam tanda kutip. Apakah proses anulasi yang sedang berjalan ini tetap aja akan diproses? Tetap diproses, tetapi nanti ada waktu untuk berpastoral di situ, berkatekese kepada yang bersangkutan bahwa Anda selama belum keluar anulasi berarti terhalang untuk menerima komuni, ya kan? Komuni kudus itu ya. Walaupun tetap boleh datang ke gereja, tapi hak Anda untuk menerima komuni kan terhambat. Maka umat kita kalau terjadi konflik, dan seringkali begini Pak Steve ya, kita juga harus mengerti situasi umat lah ya. Jadi para pastor, kita semua gereja itu harus mengerti situasi umat. Seringkali juga umat kita itu mengalami ketidakadilan, ditinggal pergi oleh pasangannya, ya kan? Iya. Ditinggal pergi itu lalu pasangannya yang lain itu menikah lagi, ya kan? Iya. Nah, kita juga harus melihat posisi orang ini. Iya. Udah mendapatkan ketidakadilan, lalu nanti kita juga menghakimi dia. Iya. Harus kan bukan begitu. Kita menguatkan dia. Iya. Kita hadir bersamanya, kan begitu. Iya. Tapi kalau ada yang seperti begini, maka baik kalau memprosesnya dengan baik, ya, sesuai dengan ajaran gereja, sehingga nanti kalau memang dikabulkan anulasi yang dimohonkan, lalu bisa menikah kembali. Tetapi jangan langsung juga kumpul kebo dengan orang lain, kan begitu. Nanti malah dia salah dan kehilangan hanya untuk menerima komuni. Itu pasti. Nah itu. Mungkin bisa sedikit nih Pastor, mungkin tahapan-tahapan anulasi itu apa nih, biar umat juga tahu. Jadi pertama kali kalau saya bermasalah, saya lari kemana dulu nih? Nah, memang ini Pak Steve, kadang-kadang juga saya pusing ya. Iya. Karena langsung bypass. Iya kan, saya kenal nih sama Pastor Postinus, hakim, langsung cari Pastor Postinus gitu. Harusnya kan tidak. Mengapa harusnya tidak? Karena bayangkanlah kalau di pengadilan sipil itu, langsung yang berperkara itu ke hakim. Kan ada proses dari bawah itu ya. Maka mestinya kalau dalam proses anulasi pun ada proses yang harus ditempuh. Apa itu? Satu, kalau memang ada konflik atau sadar bahwa perkawinan itu tidak sah, maka harus dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki perkawinan itu. Itu pertama. Kalau berdua tidak mungkin, libatkan keluarga. Ya kan? Libatkan saudara. Kalau juga tidak mungkin, maka datang ke paroki. Ketemu dengan pastor paroki, ceritakan semua. Nanti pastor paroki akan membantu melakukan rekonsiliasi, kan begitu. Dan pastor paroki harus tahu permasalahan ini, gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya pastor paroki melihat ini tidak mungkin dipulihkan hidup bersama, lalu melihat bahwa memang sebelum perkawinan ini itu ada masalah, itu ya. Maka nanti pastor paroki mengatakan, lalu bagaimana kita sekarang? Bagaimana Anda? Lalu misalnya mereka mengatakan, Romo, ini apakah bisa dibereskan secara gerejawi? Nah, apa misalnya? Ya, salah satunya adalah anulasi itu. Nah, jadi harus ke pastor paroki dulu itu ya. Nanti pertemuan di paroki pun harus berkali-kali, karena misalnya jangan hanya satu pihak kan. Ya, harus dua-duanya. Hanya dua-duanya diusahakan ya. Kalaupun tidak memungkinkan pihak lain, harus mencari informasi. Bisa dengan saksi yang tahu pihak lain itu ya. Misalnya sudah pergi ya. Sudah pergi. Satu pasangan. Supaya imbang informasinya itu. Karena seringkali itu ya, informasi dari yang satu orang itu tidak akurat atau dia buat-buat, dia tambah-tambahkan. Jangan sampai termakan kita untuk itu. Nah, baru setelah di paroki ini, lalu pastor paroki kalau melihat ada kemungkinan anulasi, lalu membantu yang bersangkutan. Nah, baik kalau begitu, saya membantu Anda, tulislah surat libellus. Surat libellus itu berarti surat gugat. Lalu di situ kan apa isinya? Iya kan? Berarti isinya pertama-tama ditujukan itu, surat itu kepada hakim tribunal. Lalu nanti ceritakan kisah perkawinan, mulai dari perkenalan,
masa pacaran, lalu apa saja karakternya di situ, apa ada konflik, ya nanti dari situ kita lihat, oh ada rupanya masalah sebelum menikah itu. Lalu menjelang perkawinan, apa yang dilakukan? Ada konflik enggak? Konfliknya apa? Bagaimana karakter yang bersangkutan, gitu ya? Ada hal-hal yang aneh, yang ganjil, pernah putus enggak? Gitu ya. Lalu minimal pada saat menikah, apa yang terjadi? Ya kan? Apakah janji perkawinan sungguh-sungguh dilakukan? Atau jangan-jangan pada waktu itu datang juga selingkuhannya pada perkawinan itu kan? Lalu setelah perkawinan, di mana tinggal? Di rumah orang tua kah? Di rumah sendiri kah? Berapa bulan baik-baik? Lalu konflik apa saja yang terjadi? Apakah konflik ini ada kaitannya dengan konflik sebelumnya? Apakah konflik ini ada kaitannya dengan karakter sebelumnya? Iya kan? Apakah konflik di sini ada kaitannya dengan kebiasaan dia sebelumnya? Misalnya temperamental. Sebelumnya dia temperamental. Waktu pacaran aja udah sering pukul. Gitu. Atau sebelum pacaran saja dia sudah gonta-ganti pasangan. Atau bahkan dia melakukan hubungan seksual dengan yang lain. Gimana? Gitu ya? Nah, nanti dilihat, diceritakan semua. Maka nanti diakhiri melihat peristiwa-peristiwa ini, maka saya yakin bahwa perkawinan kami yang sudah kami langsungkan tidak sah sejak semula. Kami mohon kepada hakim tribunal supaya menyatakan ya perkawinan kami ini tidak sah. Saya mengajukan beberapa saksi. 1, 2, 3. Nah, nanti nomor telepon ini supaya kita hubungi. Yang menghubungi saksi itu kita. Tapi yang memberitahu adalah yang mengajukan anulasi itu. Jadi itu Pak Steve. Nah, setelah semua terkumpul itu lalu Pastor Paroki mengatakan kalau begitu kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Apa itu? Berarti surat perkawinan Katolik, atau kalau bukan Katolik berarti surat perkawinan yang bukan Katolik itu. Lalu akta perkawinan sipil. Kalau sudah cerai, akta perkawinan cerai. Akta perceraian perkawinan. Lalu KTP. Ya, fotokopi KTP. Dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Ada dokumen lain yang memang nanti kita minta secara khusus, tapi bukan melalui yang bersangkutan, yang memohon anulasi. Apa itu? Penyelidikan kanonik. Kita minta fotokopi dari sekretariat di mana perkawinan dilangsungkan itu. Karena nanti ada kita lihat di situ seperti apa. Lalu setelah semua terkumpul ini dikasih di map, Pastor Paroki memberikan surat pengantar. Menyebutkan di situ kurang lebih isinya, saya sudah bertemu dengan yang bersangkutan beberapa kali, juga yang digugat beberapa kali. Lalu saya melihat bahwa ada kemungkinan diberi pemberesan perkawinan secara anulasi. Kurang lebih kaputnya atau pokok perkaranya kanon ini. Kalau juga tidak tahu kanonnya, tapi kurang lebih kira-kira apa itu ya. Nanti kita yang menentukan. Baru dikirimlah ke tribunal. Nah, di tribunal siapa yang menerima? Ada notarius. Ya, lalu nanti notarius akan mencatat kapan kasus ini masuk, ya. Lalu nanti setelah itu ya vikaris yudisial membaca akta-akta itu, lalu kalau memang libelus itu punya dasar, lalu diterima. Kalau seandainya dalam surat gugat itu libelus itu tidak memenuhi persyaratan formalitas, maka harus dikembalikan supaya memperbaiki atau kekurangan dokumen. Nah, baru setelah itu nanti dibentuklah hakim, apakah kolegium atau hakim tunggal. Baru mereka inilah nanti yang melakukan pemanggilan-pemanggilan dalam persidangan. Jadi proses-proses itu Pak Steve. Nah, nanti sebenarnya begini Pak Steve, ketika libelus itu ini yang kadang-kadang kurang terpenuhi ya di kita ya. Harusnya yang pertama sekali dipanggil itu adalah tergugat. Ya, bukan penggugat. Mengapa? Tergugat. Mengapa? Karena nanti kan ada libelus ini, ada surat gugat, lalu ada informasi dari yang menggugat. Kita untuk menentukan pokok perkara harus kita mendapat informasi dari yang digugat supaya seimbang dulu. Nanti kita di antara hakim kita diskusi, kira-kira apa pokok perkaranya ini ya. Misalnya, pokok perkaranya adalah tidak setia, cacat kesepakatan karena tidak setia di dalam ikatan perkawinan, contra bonum fidei. Oke, nanti kita buat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan contra bonum fidei atau ketidaksetiaan. Nah, itu kita susun pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu kita panggil yang digugat, kita panggil yang tergugat. Itu bersamaan atau satu masing-masing? Umumnya jangan bertemu. Mengapa? Karena bisa kacau. Bisa kacau itu ya. Jadi satu-satu itu ya. Jadi dikonfrontirin itu berbahaya.
Itu itu pasti. Gitu Itu ya. pasti. Apakah seperti pengadilan juga Hmm. sipil gitu, Pastor? Hmm. Nanti hakim ada duduk sini, lalu Hmm. penggugat dan tergugat juga ada di situ, seperti itu juga? Iya, tadi kan kita usahakan jangan terkonfrontasi, Iya, iya, iya. apa namanya itu, Waktu penyelidikan kan itu kan? penyelidikan itu. Jadi nanti memang ya kita tidak pakai toga ya, Iya, iya. karena kita menciptakan suasana yang fleksibel, Iya, yang iya. luas itu ya, Iya. supaya mereka menyampaikan dengan baik juga. Tapi sebelum kita sidang itu biasanya juga kita sumpah, Oh, ya, dua-duanya. dua-duanya. Lalu nanti tidak boleh diambil, tidak boleh difoto, tidak boleh direkam. Semua informasi yang diberitahukan tidak boleh keluar, ya, hanya di situ, ya. Lalu nanti selesai sidang itu sudah ditulis langsung oleh notarius apa yang kita bicarakan, lalu dibaca ulang, benar enggak? Kalau benar berarti tanda tangan, kalau tidak benar koreksi. Ya, tambahin kalau ada informasi lain. Iya, iya. Baru setelah itu di-print ulang lalu tanda tangan. Iya. Lalu Pak Stef, kalau sudah selesai sidang itu, lalu kita para hakim itu sebenarnya menggelar perkara, ada gelar perkara. Oh, rupanya berubah pokok perkara ini ketika kita sudah melihat semua ini. Kira-kira apa ini ya? Nah, nanti kalau sudah gelar perkara, lalu kita berikan ke defensor vinculi. Ini loh dokumen-dokumen, ini bukti-bukti yang sudah kami dapatkan. Lalu kurang lebih nanti putusan kami begini. Jadi sudah dibuat draft putusan. Iya, iya. Lalu dikirimlah ke defensor vinculi itu Iya. ya. Defensor vinculi harus diberi waktu yang cukup untuk memeriksa. Iya. Ya, karena tugasnya adalah membela ikatan perkawinan itu. Iya. Lalu bisa defensor vinculi saya bilang, saya tidak setuju, harus mendatangkan saksi lagi dari pihak ini, dari pihak ini. Itu kan? Undang lagi. Iya, itu yang bikin lama. Nah, Itu seperti itu. Itu ya, undang lagi, itu ya. Lalu dilihat, oh tidak, saya tidak memenuhi kepastian moral. Saya tidak setuju dengan anulasi ini. Kita sidang lagi itu kan? Iya, kita iya. cari lagi informasi apa gitu ya. Jadi itu yang bayangannya. Jadi antara hakim dengan defensor vinculi itu biasanya itu harus bertentangan tuh, dan memang harus iya, karena itu kan membela keutuhan itu. Iya, keutuhan itu. Atau dalam analisis nanti kasus itu kurang mendalam, defensor vinculi mengatakan kurang mendalam. Saya mohon hakim lebih objektif, saya mohon hakim lebih dalam, lebih akurat. Wah, itu tuh bisa beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan malah. Jadi itu Pak Steve. Lalu nanti baru kalau udah misalnya akhirnya defensor vinculi kendati masih ada koreksi sana sini, tapi mengatakan saya menyerahkan putusan kepada hakim. Hakim memutuskan. Lalu setelah diputuskan dibuatkan putusan itu oleh notarius. Lalu dikirimlah ke pihak-pihak terkait, kepada yang menggugat dan kepada yang tergugat. Ada waktu 15 hari untuk defensor vinculi menggugat. Jadi yang menggugat itu naik banding itu bisa yang menggugat, bisa yang tergugat, bisa juga defensor vinculi. Ya, itu yang atau promotor justisia ya. Nah, itu yang bisa menggugat ikatan perkawinan itu atau putusan yang sudah dinyatakan anulasi perkawinan. Nah, itu Pak Steve. Jadi kalau kita melihat ini kan cukup panjang kan? Cukup panjang dan tidak simpel gitu loh Pak. Tidak simpel itu. Tidak simpel. Lalu kadang-kadang hal yang teknis. Para hakimnya kami ada waktu, yang diundang tidak punya waktu. Ya itu kan? Juga ya bisa jadi bertele-tele ya. Atau misalnya karena saksi atau yang digugat atau penggugat itu di luar kota. Itu kan? Nah, repot lagi Pak Steve. Nah, maka kita di Keuskupan Bandung kadang-kadang kita yang mengalah itu biasanya. Jadi misalnya saya pernah itu sidang hari Sabtu. Oh, karena si klien yang dipanggil yang itu dipanggilnya hanya bisa Sabtu. Itu coba bayangkan. Iya betul. Nah, jadi kadang-kadang kita itu kadang-kadang kita tertawa itu. Bagaimana kita melayani umat ini ya all out gitu ya. Mengapa? Karena kita perhatian kepada umat kita. Maka umat kita sekali lagi itu juga colonglah mempersiapkan perkawinan kalau mau menikah. Karena bisa merepotkan banyak orang loh. Iya kan? Betul. Dan melukai banyak orang. Betul. Kalau sudah punya anak. Iya betul. Itu melukai anak. Kalau ini cerai, melukai mertua, melukai orang tua, melukai saudara-saudari. Jadi harus dilihat.
itu ya sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik, Pak Steve. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir Pastor, mungkin sebetulnya sedikit aneh sih artinya, tidak mungkin lah, tapi banyak umat juga yang perlu kita luruskan gitu. Ada pertanyaan, apakah mungkin hakim tribunal itu disuap? Karena gini loh Pastor, ada kasus kejadian pasangan suami istri mengajukan anulasi dan ternyata si suami ini sebetulnya tidak mau, tapi akhirnya diputuskan anulasi. Lalu suami ini berkuar-kuar, wah itu pasti ini disuap nih hakimnya, karena teman saya aja yang sudah 3-4 tahun yang lalu mengajukan juga belum selesai, ini kok dalam waktu yang singkat gini udah selesai, wah ini pasti ada penyuapan dan sebagainya. Nah kira-kira gimana nih Pastor? Oh itu tidak pernah terjadi, ya tidak pernah terjadi ya. Jadi dan ini juga yang sangat penting kita tegaskan, tidak ada uang biaya untuk memproses anulasi, khususnya di tribunal kita, karena kalau di Eropa atau di Amerika itu ada biayanya, biayanya ditentukan oleh keuskupan. Di kita oleh Bapak Uskup mengatakan tidak, ini pro deo. Ya, nah ini yang sudah kebaikan gereja dan kita tidak boleh menerima suap. Dan kalau misalnya saya sih dalam pengalaman saya tidak pernah ada yang mencoba-coba ya, karena mereka tahu kita sangat keras dalam hal itu. Jangan coba-cobalah untuk mengatakan oh saya suap aja, karena nggak akan diterima juga. Dan nggak boleh begitu. Bapak Uskup sendiri sudah mengatakan kita bebaskan biaya, nggak ada biaya, ya kan? Masa kita main-main dengan itu kan? Itu tidak boleh. Jadi kita itu harus independen dan kita melayani umat dengan sungguh-sungguh pro deo, itu tidak boleh. Lalu tapi kalau tadi ada kasus itu, yang ini cepat, yang ini lama. Nah tadi karena ada 3 proses itu, Pak Steve. Betul, itu yang harus disadari. Harus disadari itu ya. Lalu yang kedua, kadang-kadang orang yang digugat itu ketika diundang tidak datang. Nah kalau misalnya diundang sampai 3 kali lalu tidak datang, lalu nanti kalau sudah habis waktunya, lalu baru berkuar-kuar. Nggak fair juga kan? Tidak datang itu mempercepat proses itu, harusnya dia memberikan versinya dong. Iya betul. Itu ya supaya kita tahu. Lalu juga kalau seandainya dia memberikan versinya, tetapi sangat kuat dasar bahwa itu bisa dianulasi, dan juga anulasi itu baik untuk gereja dan baik yang untuk yang bersangkutan dan anak-anak yang lahir, itu juga gereja mempertimbangkan. Nah itu pasti. Baik Pastor, mungkin ada sedikit closing statement untuk Nah pesan kita ya kepada umat ya. Pertama, perkawinan bagi gereja Katolik dibentuk seumur hidup. Ini yang harus diingat. Dan yang menyatakan itu bukan gereja. Yang menyatakan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Sabda Tuhan di dalam kitab suci. Bahwa perkawinan itu harus dibangun sampai maut memisahkan. Tidak boleh ada kuasa manusia manapun yang memisahkan kedua pasangan suami dan istri di dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu kita minta umat kita supaya mempersiapkan perkawinan dengan baik. Sehingga dengan demikian tidak jatuh di dalam anulasi perkawinan. Harus kita ingat, anulasi perkawinan itu bukan perceraian, tapi pembatalan perkawinan yang memang sejak semula, sebelum perkawinan, memang ada hal-hal yang membuat perkawinan jadi langsungan tidak sah. Artinya, Pak Steve ya, umat kita harus memikirkan, kalau terjadi anulasi sebenarnya berarti bisa jadi pasangan itu yang tidak siap atau tidak mempersiapkan perkawinan dengan matang, atau ada pihak-pihak lain yang juga tidak ikut serta dalam mempersiapkan perkawinan itu secara matang. Jadi itu saja, Pak Steve. Oke. Terima kasih banyak nih Pastor Posinus. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini umat juga lebih teredukasi lah. Baik. Dan lebih mengerti lagi apa sebetulnya anulasi dan apa tugas dari hakim tribunal. Itu. Sobat Komsos, demikian perbincangan kita kali ini. Kita berjumpa kembali di bisik berikutnya. Salam. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor.